الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Syahifah 56 yang di pinggir barisan ke-14, 15 ke atas, dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragta wa sallamta فقرأ الفاتحة قبل أن تتكلم 7 مرات والإخلاص 7 والمعوذتين 7 فذلك يعصمك من الجمعة إلى الجمعة ويكون خرشا لك من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa idza faragta, dan ketika sudah selesai engkau selesai maksudnya min sholatil jum'ati, dari sholat Jumat, wa salamtalan salam engkau dari sholat, faqra'il fatihata, faqra' maka bacalah olehmu al-fatihata, surat Fatihah, qabla an tatakallama, sebelum berbicara engkau, 7 marratin 7 kali, wal ikhlas, dan surat Ikhlas 7 kali, wal mu'awwidzatain, dan surat Al-Falaq An-Nas 7 masing-masing 7 kali. Pada ketika maka yang demikian itu, maksudnya yang membaca surat 4 macam itu yang 7 kali. Yuksimuka, akan mencegah atau memelihara, minal jumu'ati, dari hari Jumat itu, ilal Jum'ati, kepada Jumat berikutnya, wa yakuna, dan jadi ia khirzan, sebagai pelindung atau ya pemelihara, penjaga, laka bagimu minasyaitoni, dari godaan setan. Ini keterangan kita. Jika engkau telah selesai sholat Jumat dan urusan, bacalah olehmu surat Fatihah 7 kali, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq, An-Nas masing-masing juga 7 kali. Nah, kaifiahnya membaca ini hendaknya sebelum berbicara apa-apa. Jadi begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih di posisi duduk tahiyat akhir. Bahkan jari-jari kaki itu masih menancap, yang kanan itu masih menancap. Itu baca surat Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Insyaallah akan menjaga kita dari hal-hal yang buruk selama seminggu. Artinya dari Jumat itu ke Jumat berikutnya. Juga akan memelihara kita dari godaan setan, menjaga kita, melindungi kita dari godaan setan. Di sini diterangkan sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Sina dari hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada
di situ tidak termasuk surat Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah 7 kali, Al-Falaq masing-masing 7 kali. Ada riwayat yang begitu. Fatihahnya nggak usah. Tapi kita cenderung ya Fatihahnya ada. Warawal Hafidh Al-Mudhir dari Anas, dari Al-Hafidh Al-Mudhir menceritakan juga dari sahabat Anas. Ini bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis juga. Dasarnya amalan tersebut adalah hadis. Riwayat dari sahabat Anas. Man qara'a idza salama al-imamu yawmal jumu'ati qabla an yusna rijlahu fatihatal kitabi wa qul huwallahu ahad wal mu'awwidataini sab'an ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara wa u'tiya min al-ajri bi adadi kulli man amana billahi wa rasulihi. Yang artinya dari Anas bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ketika selesainya imam urusan dari sholat Jumat, urusan dia juga urusan sebelum ia merubah posisi duduknya, jadi kaki itu masih tetap di posisi tahiyat akhir. Membaca apa? Membaca surat Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad ila akhirih, Qul a'udzu birabbil falaq ila akhirih, Qul a'udzu birabbin nas ila akhirih, masing-masing 7 kali. Maka diampuni darinya dosa-dosa yang telah lewat dan dosa-dosa yang belum terjadi. Dan dia diberi pahala sebanyak bilangan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini nggak dihitung deh. Diberi pahalanya orang sebanyak bilangan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu. Karena ada orang yang mengamalkan itu, tapi mungkin karena tidak tahu kaifiahnya atau mungkin ya tidak tahan duduk lama-lama dengan posisi itu, nah mereka kadang sudah merubah posisi duduknya. Jadi yaitu apa yang diterangkan secara muqayyad itu secara mendetail, lalu diamalkan secara sesederhana, maka itu ibarat orang minum obat tidak sesuai dosis yang diberikan. Ya mungkin tetap bentuk pahala, tapi yang pahalanya mungkin ya tidak sebagaimana mestinya, karena tidak sesuai petunjuk pelaksanaan. Ya. Sebagaimana pamannya mau istighosah baca Allahumma khalaqal mauta 1000 kali. Sekalinya yang dibaca 20 atau 100 kali. Nanti apalagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad mesti 100 kali, yang dibaca 33. Itu ya sama, mempunyai efek, tapi tentu tidak sebagaimana sesuai petunjuk yang ada. Ya seperti itu tadi. Orang yang membaca Fatihah mestinya mengamalkan dalil ini, tapi dia tidak sesuai petunjuk yang ada, maka tentu beda dong dengan yang memenuhi petunjuknya, yang mendapatkan diampuni segala dosanya yang sudah lewat maupun yang belum terjadi, kemudian diberi pahala sebanyak orang yang beriman pada Allah dan pada Rasulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wakul dan ucapkanlah olehmu ba'da dzalika, setelah yang demikian itu. Yang demikian berarti baca falsafah tadi. Apa?
Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Muti'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aqdini bi halalika al-harami wa bi ta'atika an maksyatik wa bi fadlika an man siwa. Ini bingone Jumatan kan. Nah, ini dibaca boleh secara sendiri atau kalau imamnya mungkin ya begitu. Setelah baca surat-surat yang disebut di atas, dianjurkan pula untuk membaca doa ini. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mu'id ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnini bi halalika an harami wa bi ta'atika an maksyatik wa bi fadlika an man siwa. Ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Kaya, wahai Tuhan yang terpuji, wahai Tuhan yang memulai, wahai Tuhan yang Maha yang tepat baik, wahai Tuhan yang Maha Pengasih, wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Waktu itu mana yang pengasih juga. Hal ini cukup kira kami bahwa aku berilah kecukupan. Hal ini itu kalau bahasa kita sugih-kono, berilah aku kekayaan, cukupi bi halalika kelawan rezeki yang halal, an haramika an dosaki rezeki haram dari panjenengan. Jadi minta diberi kecukupan rezeki yang halal. Terus wa bi ta'atika an maksiatik, dan cukupkanlah kami akan ketaatan kepadamu dari maksiat kepadamu. Artinya melaksanakan taat itu lebih cukup sudah. Jadi tidak mikir lagi maksiat. Wa bi fadlika an siwa, dan kecukupan akan anugerahmu dari angan-angan pemberian orang lain. Jadi maksudnya wa bi fadlika cukup dengan pemberian anugerah dari Allah saja, sehingga tidak lagi mengharapkan sesuatu dari selain Allah. Wa bi fadlika aman silaki, artinya begitu. Ya, setidaknya kalau kita berdoa ini mengharap bahwa pemberian Allah itu sudah mencukupi kita, sehingga tidak perlu kita angan-angan atau tomak terhadap pemberian dari orang lain. Setelah itu ya, dari baca surat-surat atas, kemudian baca doa ini, summa sholli, lalu sholatlah engkau ba'dal jumu'ati, setelah sholat Jumat, rakaataini, 2 rakaat. Ini biasa disebut dengan ba'diyah Jumat kan. Rakaataini 2 rakaat, au arba'an atau 4, au sitan atau 6, masna secara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Masnanya artinya 2. Andaikan kita milih yang 4 rakaat, berarti 2 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau 6 rakaat yang kita pilih, maka ya 3 salam, 3 kali salam. Gitu. Nah, jadi sholat ba'diyah Jumat itu ada riwayat 2 rakaat. Ini dari Ibnu Umar. Ya. Ada pula yang 4 rakaat. Ini yang meriwayatkan Abu Hurairah. Ada yang 6 rakaat, sebagaimana riwayat jadi dari Abdullah bin Abbas. Ini orang-orang dekat semua kan. Abdullah bin Abbas kan putranya Sayyidina Abbas, paman Nabi. Abu Hurairah juga sahabat dekat Nabi. Ibnu Umar putranya Sayyidina Umar, kan orang-orang terdekat.
Jadi ibaratnya riwayat ini sangat dekat, diriwayatkan oleh ulama terdekat. Jadi saya ulang lagi, setelah baca tadi wiridan setelah Jumat tadi ya, kemudian disunatkan sholat sunat, anggap aja Ba'diyah, sedikit Ba'diyah, sunat Ba'diyah Jumat. Kalau 2 rakaat, ini riwayatnya Ibnu Wahab. Ada yang 4 rakaat, riwayatnya Abu Hurairah. Ada yang 6 rakaat, riwayat dari Abdullah bin Abbas. Pelaksanaannya tetap 2 rakaat salat, 2 rakaat salat. Itu caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Fakullu dzalika, maka semuanya yang diriwayatkan tadi iku marwiyun ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ahwalin mukhtalifatin, di kesempatan yang berbeda. Jadi tentu tidak pada saat itu Nabi hanya itu enggak. Jadi diriwayatkan dalam suasana yang berbeda. Dan itu. Jadi baca surat Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, ternyata hadisnya ada. Dan tadi yang berkenaan dengan Ba'diyah Jumat ada juga hadisnya. Dan yang kadang yang diikhtilafkan Qobliyah Jumat. Di sini nggak diterangkan, saya juga nggak perlu melangkah ke situ dulu keterangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa lazimil masjidah, summa lazim mongko tetep ana sira. Maksudnya lazimlah di situ al masjidah, di dalam masjid ilal maghribi, sampai waktu maghrib. Ya Allah, ilal asli itu sampai waktu asar. Jadi pada Jumatan karena itu aja mulai langsung mulai sampai maghrib. Ampun dan atau biasanya asar lah, dulu asar. Saya ingin ini zaman saya itu sekarang. Jangan itu saya insya Allah. Cuma saya itu masih ada. Bagi saya beda itu begitu Jumatan ngaji itu takarannya sampai asar, belum selesai. Gitu. Ngaji ya nerangno kita di jalan masih ada. Wa kun husnal muraqabati li sa'ati syarifah. Wa kun lan ana sira iku husnal muraqabati, bagus muraqabah ya mengawasi, orientasi kepada alam, pada ciptaan Allah. Ya. Lisa'ati syarifati, kepada apa ya, waktu yang mulia, waktu mustajabat dan kemarin. Dan ada kan di hari Jumat itu ada waktu yang memang disembunyikan di hari Jumat, mulai dari malam Jumat sampai hari Jumat. Waktu yang mustajabah yang memang disembunyikan. Barang siapa yang membaca berdoa di tepat waktu itu, maka tidak ada doanya yang ditolak dan dijawab. Nah, jadi kita muraqabah situ artinya yang mengawasi, ingin atau ngicip waktu itu. Siapa tahu pas di masjid kita sedang berita tepat nepati waktu yang bisa sampai. Itu Fa'innaha, karena sesungguhnya sa'ah asyarifah iku mubhimatun, yang disembunyikan penting bijami ilyaumi, di dalam seluruh hari yang ada. Fa'asakan agar engkau, asakan ini artinya menawa siro.
menawa itu berarti kan ya kaya tanda tanya dasar menawa barangkali ya. Antudrikana yang termoli siro insya siapa tahu engkau bisa mendapati saat yang mulia itu tadi. Wa anta khosyi'un, sedangkan engkau dalam kondisi khusyuk, orang yang khusyuk lillahi ta'ala pada Allah Ta'ala. Mutadallilun dan orang yang berserah diri. Mutadallilun itu DPDP mutadallilun juga kan DPDP. Mutadallilun bersibuk di hadapan Allah. Wala tahdur, dan janganlah kau datangi atau mendatangi bil jami'i di sebuah kumpulan majalis al-khalqi mafi jafil jami'i di masjid dan majalis al-khalqi di kumpulan halaqah. Kali ini masjid Tukai, masjid besar, di situ ada kumpulan, sana ada kelompok lagi, ada kelompok lagi. Wala majalis al-qisas, dan jangan mendatangi kumpulan-kumpulan yang di situ isinya yang cerita-cerita, kisah dan kisah cerita-cerita. Bal majlis ini akan tetapi datangilah majlis-majlis yang membahas tentang ilmu an-nafi'i dan yang bermanfaat. Bahwa ada pun ilmu manfaat itu alladhi yasitu, ilmu yang bisa menambahi fi khawfika, di dalam rasa takutmu minallahi pada Allah Ta'ala. Yang disebut ilmu manfaat ini ilmu yang bisa menambah rasa takutmu terhadap Allah Ta'ala. Takut akan apa? Ya takut akan segalanya, takut akan ancaman Allah, takut akan meninggalkan larangan Allah, perintah Allah, takut akan melanggar larangan Allah. Bukan takut kan? Cuma ya takut kepada Allah tentu beda dengan kita ketika takut kepada hewan, takut pada buaya, pada harimau. Itu tentu takut yang harus menghindar darinya. Dari takut Gusti Allah justru malah akan merapat, mendekat. Terus apa mana kira-kira ilmu manfaat? Wa yuqisu min rubatika fid dunya, ilmu yang bisa mengurangi rasa kecintaanmu terhadap dunia. Wong iki kon ngurangi seneng dunia. Sing iki sing kaya manusia. Fakul ilmin, adapun setiap ilmu la yad'uka, yang tidak mendorong ngajak ning kowe minat dunia, dari dunia ilal akhirati, kepada akhirat. Fal jahlu wal juhlu, maka kebodohan itu awal luwih awal dunia apa ada luwih manfaat. Jadi kini terjadi anfa luwih manfaat alaika, atas dirimu minum daripada ilmu tadi. Wasta'id billahi min ilmin la yanfa'. Wasta'id, maka berlindunglah kau bila terhadap kepada Allah min ilmin, dari ilmu la yanfa', yang tidak bermanfaat. Apa itu? Jadi gini, nek golek ilmu utawa nek ilmu sing ora iso ngurangi rasa demen kita akan dunia ini, dunia kesenangan, utawa tidak menjadikan kita bisa meninggalkan dunia ini, atau
kita meninggalkan dunia, milih di akhirat. Maka lebih baik, cara bahasa konyolen lebih baik duduk. Saya kalau saya itu awam ada kan bodoh itu sampai ini tak pengen ilmu. Cuma ya lagi-lagi dikai klarifikasi pas ayat billahi min ilmin layafa. Ikan cara kasar ini. Tapi orang berarti ya saya merasa ilmu aja. Sepakat ini. Aslinya salah sudah ada. Hanya gara-gara nggak bisa kurangi rasa demen dulu. Tadi nggak normal. Nek sini kan betul. Jadi apapun alasan kita tentang ilmu, ada ilmu kan ini. Nek orang ilmu itu dan diamal. Nek orang diamal itu tentu nanti ancamannya lebih besar. Akhirnya krono di ancaman. Akhirnya gak ilmu. Nah, dari sini ada keterangan. Orang yang katakan gini, yang mendapatkan ilmu lalu belum bisa mengamalkan, itu sama dengan menyia-nyiakan ilmu, mensia-siakan ilmu. Nah, sedangkan orang yang tidak mau belajar ilmu lantaran bukan tidak manfaat, orang yang belajar itu lebih daripada mensia-siakan ilmu. Kalau ilmu diturunkan dan dunia ini perlu dipelajari. Tidak orang yang sedang belajar, mereka wakil yang orang manfaat. Akhirnya kan sia-sia ilmu diturunkan. Artinya setidak-tidaknya senajan ilmu itu orang manfaat, setidaknya ilmu itu sudah kita dapati. Itu sudah satu poin lah. Ya. Adapun untuk memberi manfaat ilmu itu tidak bisa diupayakan. Tetap kalau nilai ini tinimbang nanti menghadap kepada Allah, pelunga gak duit ilmu. Karena di kopo. Laki-laki tetap belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aksir du'a inda tulu'i syamsi wa inda zawali wa inda al-ghurubi wa inda al-iqamati wa inda syurutil khatibi bimah. Iki berarti pagi hari ini Jumat lah. Wa aksir du'a, perbanyaklah doa. Inda tulu'i syamsi, ketika terbit matahari. Bergerak matahari terbit itu dulu. Wa inda zawali, dan ketika matahari di tengah zawal, lingsir pas tengah di atas kepala. Padahal saat-saat seperti itu ada yang tidak diperbolehkan digunakan untuk sholat. Ya, tapi nek sholat Islam boleh. Ya. Dikhawatirkan kalau zaman dulu, kalau Islam ini hanya matahari terbit kok sholat, untuk matahari ini tengah di sholat lagi. Oh tiba-tiba pengirannya matahari, lupa orang suruh tenggelam disuruh sholat lagi. Ya. Nah, untuk menghindari anggapan itu akhirnya waktu-waktu yang diberikan diharapkan, dimakruhkan dengan makruh digunakan sholat. Saya juga berdoa begini, khususnya malam Jumat, hari Jumat ini, mulai dari terbit matahari berdoa. Nanti pas matahari di atas kepala itu doa lagi. Wa intal ghurubi, dan ketika matahari tenggelam, maksudnya berdoa. Wa intal iqamati, dan ketika ada iqamat. Iqamat itu tentunya dimaksud ini iqamat dan Jumat itu. Hari Jumat itu. Wa inda syurutil khatibi mimbar, dan ketika khatib hendak naik ke mimbar, itu apa waktu-waktu yang mustajabah gitu. Wa inda qiyamin nas ila sholat,
Dan ketika orang-orang sudah pada berdiri tidak melaksanakan sholat, jadi maksudnya sholat Jumat, ya, sholat Jumat. Di waktu itu, saya ini di tafsiran ini ada. Bagaimana mungkin kita memanjatkan doa di saat-saat seperti itu? Sedangkan di situ ada seruan, ansitu, wasma'u, wa'atiku, rahimakumullah. Bahkan ada hadis, beda qad su'idal khatibul mimbar fala yatakalam ahadukum. Dan pada saat imam hendak naik ke mimbar, kalian tidak boleh berbicara. Nah, kok malah suruh kedua ini? Ya kan, benar. Dilihat lagi. Dan muni bapak menyatakanlah fakot lagu. Kalau siapa yang ngomong di saat seperti itu, fakot lagu, maka sungguh dia sia-sia. Nah, akhirnya di sini diterangkan berdoa itu tidak harus diucapkan, meskipun dilafalkan, tidak harus dilafalkan. Bahasa di sini dilafalkan, tidak harus dilafalkan. Ini laisa min syuruti du'ai at-talaffuz. Ya, tidak ada syarat doa itu melafalkan, artinya mengucapkan. Bal istighdaru dzalika biqalbi. Bahkan cukup dihadirkan dalam hati saja. Berarti doa saat-saat seperti itu di dalam hati saja. Lagian dalam hati kan cepat. Kita artinya luwe ajar kalimatnya daripada lisan. Pokoknya aku jual beres ya. Ya Allah, pokoknya semua urusan beres di dalam hati saja. Nah, mungkin di dalam hati kan perlu atau sulit. Jadi sekali lagi, jika kita hendak berdoa mendapati saat-saat yang mulia tadi, yang istajabah tadi, terutama di saat imam mau naik mimbar itu, atau di saat orang sudah pada berdiri tidak sholat, imamnya pakai subuh mulai, yaitu waktu mustajabah ya. Tapi kan tidak mungkin kita selalu begitu. Ya setidaknya di dalam hati, ya Allah, kalau ada kepentingannya, seperti itu sih. Yang mengati ya ini. Itu boleh. Terus wa yusharu an takuna sa'atu syarifatu fi ba'di hadhil awqat. Memang sangat dilakukan saat-saat yang istijabah itu di waktu-waktu yang telah disebutkan tadi. Memang disanati pada karena berkota. Maka gimana? Wajtahid, maka berusahalah atau wajtahid itu kalau gampang nama sih. Antara sodaqah itu dari sodaqah sih. Fi hadal yaumi dalam ikilah tino. Bima tak dulu kelawan sedekah tak dulu kalau usaha sih. Alaihi atas. Usahakan setiap hari Jumat itu bersedekah. Sama boleh, wain kolar meskipun sedikit, ya, meskipun sedikit. Kasih duit 5.000 ya saya guna. Ya tidak langsung kok saya gampang bisa jadi. Karena duit aja menjadi terjumpa. Baik bagian lain. Sedekah di hari Jumat itu meskipun sedikit. Wajah setama'a pada sholat dengan demikian maka terkumpulah pada setama'a maka terkumpulah pada sholati antara sholat wasomi dan puasa dan sedekah wa qiraat dan dzikir wa itikaf dan itikaf wa ribat dan ribat sambungan. Maksudnya ribat itu nyambung. Maksudnya nyambung itu diteruskan pada sholat. Ini dipahami. Ini contohnya. Kalau kita mengamalkan semua petunjuk dari atas tadi, termasuk habis Jumatan mau surat Fatihah 7 kali, Ikhlas 7 kali, Al-Fatihah 7 kali, masing-masing.
kemudian Allahumma amini bi khalika dan seterusnya. Terus sholat ba'diyah Jumat tinggal pilih mau 2 rakaat atau 4 rakaat atau sampai 6 rakaat. Setelah itu beriktikaflah, maksudnya bertahanlah di situ, maunya habis asar sampai asar atau sampai maghrib, kan gitu kan. Nah, setelah itu ya kita merubah nanti waktu yang tepat. Setelah itu ya, dengan demikian keterangannya kan gitu, maka terkumpullah nilai ibadah yang banyak, mulai dari sholat, puasa berarti kan puasa kemis, sholat, sedekah, tiroat itu berarti baca Quran kan dikir di situ. Terus ketika libat itu intidor sholat pada sholat, menanti sholat setelah sholat, gitu. Pamannya itu dari sholat maghrib, ya, di RSPL sekalian tadi bisa. Jadi itu namanya libatin tidur sholat tersebut. Terus waj'al hadzal yawma minal usbu'i khassatan li akhiratika. Jadi itu dijadikanlah hari Jumat itu khusus untuk akhirat kita. Makanya mestinya dalam Islam itu menggawe Jumat raya. Juga kalau beliau deh minggu raya kabeh. Mestinya itu toko barang yang pun iso. Khusus itu pokoknya di Jumat khusus bagi akhirat. Mulai Jumat itu kita Jumat ya. Masa kalau yang lain minggu libur. Tidak tutup. Fa'asahu ayakuna kafaratan di baqiyati rasul. Supaya apa maksudnya? Untuk nambeli 6 hari selain itu kan mesti disibukkan dengan urusan duniawi. Masa sedina cek kalau ikhlas dalam maksudnya. Nah, iso. Jadi jangan menunggu boleh hari libur, bila hari libur Jumat. Nah, ya memang beban pajak bulan untuk toko yang besar dari Jumat. Padahal Jumat banyak pelanggan, malah minggu sepi. Ya, tapi buktinya malah lancar kaya. Jadi gitu. Usahakan hari Jumat itu khusus untuk akhirat kita. Fasa ayat kuna fasahu kuna hari Jumat iku ayat kuna yang tahu hari Jumat itu kafaratan dari para guru. Ini bagi yang terusui malah sekali ini itu tidak seminggu ini. Dari kalau 1 minggu 7 hari, yang 6 hari sudah disibukkan untuk urusan dunia. Yang 1 hari Jumat itu bisa khusus untuk. Nah, makanya lungo kalau Jumat itu memang ada hukumnya. Ya, memang boleh orang nggak Jumatan karena rasa lungo memang bepergian. Tapi bepergian wis ngerti Jumat pagi ini yang Jumat itu belakang. Ini beda nanti keterangan ini tentang sholatnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada usia. Jadi Jumat, keterangan Jumat sekitar Jumat sudah selesai. Ya. Baik syarat hukum Jumat dan sunat-sunatnya serta kaidah Jumat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.